Halo pemirsa, selamat datang di Liputan Desa hari ini. Bersama saya Siti Hamsatun Dan saya Diva Zahrani Agustina yang akan menyajikan berita menarik seputar potensi dan inovasi dari daerah Wonosobo. Pemirsa, Indonesia memang kaya akan keindahan alam. Salah satunya dapat kita temui di Desa Tegalsari, yaitu pemandian air panas. Berikutnya, kita bergabung dengan Dina Nafisatul yang akan melaporkan situasi paling akhir. Dina, silahkan. Baik, terima kasih Diva dan Siti. Saat ini saya sudah berada di pemandian air panas di Desa Tegalsari. Untuk mengetahui lebih banyak tentang pemandian air panas ini, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Oke, halo, namaku Lukiana Noiza. Baik, izin tanya-tanya dikit nih. Boleh. Kira-kira menurut Kakak, apa sih daya tarik utama dari pemandian air panas ini? Daya tariknya itu karena tempatnya ini nggak terekspos, yuk. Kayak apa sih namanya, daerahnya yang masih bagus, asri, terus sama nggak banyak orang juga, jadi kesini nggak malu. Baik, lalu kesan Kakak setelah berkunjung ke sini apa nih? Badannya jadi enak banget, yang tadinya sakit-sakitan, terus pegel-pegel, jadi hilang, terus kayak lihat kebersamaan gini tuh jadinya enak. Baik, terima kasih. Di tengah alam pegunungan yang menyejukkan, Desa Tegalsari menawarkan pesona wisata yang menenangkan, yaitu pemandian air panas alami. Air hangat yang mengalir langsung dari sumber mata air dan dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan dan relaksasi tubuh. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata. Tak heran jika pemandian air panas Desa Tegalsari menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Oke, sekarang saya ingin bertanya nih ke masyarakat setempat. Halo Kak, namanya siapa? Saya Novika Dani Syafaat. Baik, mau tanya-tanya dikit nih. Kira-kira gimana sih respon masyarakat terkait adanya pemandian air panas ini? Tentunya sangat senang karena dengan adanya pemandian air panas Tegalsari ini, Tegalsari menjadi lebih dikenal. Selain itu, masyarakat setempat dan juga masyarakat luar juga bisa menikmati pemandian air panas Tegalsari ini. Lalu apa nih harapan untuk pemandian air panas ini ke depannya? Saya berharap semoga air panas Tegalsari ini menjadi lebih dikenal dan juga tetap terjaga dan dilestarikan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Demikian laporan dari Desa Tegalsari, tempat wisata alam yang menyejukkan dan menenangkan hati. Kembali ke Diva dan Siti di studio. Terima kasih Dina, kembali ke studio. Selanjutnya, masyarakat Tegalsari juga memiliki kreativitas dalam memproduksi telur asin untuk diperjualbelikan. Berikutnya, kita bergabung dengan Nada Huriyatul yang akan melaporkan situasi paling akhir di sana. Nada, silahkan. Oke, terima kasih kepada Siti dan Diva di studio. Sekarang saya berada di rumah produksi telur asin Bu Umi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang produksi telur asin ini, mari kita tanyakan kepada salah satu pekerja yang ada di rumah produksi Bu Umi ini. Dengan siapa, Mbak? Baik, dengan saya Nada Huriyatul, salah satu pekerja di rumah produksi telur asin ini. Oke, jadi saya mau sedikit bertanya mengenai rumah produksi telur asin ini. Jadi, rumah produksi telur asin Bu Umi ini telah berjalan selama berapa tahun, Mbak? Kurang lebih kita udah berjalan 2,5 tahun sih. Oke, terus untuk inovasi apa yang sudah Mbak Nada lakukan di rumah produksi ini? Di rumah produksi ini kita lebih spesifik ke telur asin bumbu rempah. Jadi nggak yang original gitu. Oke, terus untuk pemasarannya di mana aja sih? Oh, kalau pemasaran setiap pagi kita ke Pasar Garung Wonosobo, untuk siangnya kita ke beberapa rumah makan di sekitar Wonosobo seperti Soto Broto atau yang sebagainya. Oke, terus harapan Mbak Nada sebagai pekerja di rumah produksi telur asin ini apa yang Mbak Nada harapkan? Harapannya kita bisa menambah variasi lain seperti rasa pedas, rasa rendang, dan yang lainnya, juga memperluas pemasaran telur asin ini. Oke, terima kasih. Di tengah pedesaan yang asri, para peternak bebek di Wonosobo memanfaatkan alam yang subur dan sumber air yang melimpah untuk menghasilkan telur bebek yang berkualitas. Udara sejuk, lingkungan yang bersih membuat bebek tumbuh sehat dan produktif. Selain menikmati pemandangan peternakan yang menenangkan, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pengolahan telur bebek, mulai dari pengumpulan, pembersihan, hingga pembuatan berbagai olahan
seperti telur asin dan aneka kuliner khas. Kini telur bebek tak hanya menjadi sumber penghasilan warga, tetapi juga menjadi daya tarik wisata eduktif yang memperkenalkan kearifan lokal dan kehidupan masyarakat pedesaan di Wonosobo. Oke, sekarang saya bersama salah satu pembeli telur asin Bu Umi. Dengan siapa, Mas? Saya Fatwa Abdillah, saya baru saja membeli produk telur asin dari Ibu Umi. Oke, jadi saya mau tanya sedikit nih tentang telur asin Bu Umi ini. Jadi, apa sih yang membuat Mas Fatwa itu tertarik membeli telur asin Bu Umi ini? Kebetulan di Ibu Umi ini memiliki telur asin yang tidak umum dijumpai di rumah produksi lain, yaitu di rumah produksi ini telur asinnya memiliki rasa rempah-rempah yang khas, sehingga saya suka membeli di sini dan sangat recommended. Oke, terus menurut Mas Fatwa sendiri bagaimana sih harga di telur asin ini? Menurut saya harganya sudah ramah sekali di kantong, dan di sini juga menyediakan 3 jenis ukuran telur asin yang berbeda. Ada yang kecil yang harganya dipatok mulai dari 2.500, terus yang sedang harganya 3.000, dan juga ada yang besar harganya sekitar 3.500. Oke, terima kasih ya Mas Fatwa. Oke, saya kembalikan lagi ke Diva dan Siti di studio. Terima kasih Nada, kembali ke studio. Demikian informasi menarik dari Desa Tegalsari, mulai dari keindahan pemandian air panas alami hingga inovasi warga dalam mengelola telur asin yang siap diperjualbelikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Semoga potensi alam dan kreativitas masyarakat desa ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Saya Diva Zahrani Agustina dan saya Siti Hamsatun pamit undur diri.